Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Klaten, yaitu di Pedukuhan Tugurejo, Dusun Kokosan. Ini sudah masuk di Klaten. Lokasinya itu berada di utara Candi Prambanan guys. Dimana yang akan kita telusuri ini merupakan bekas dari pabrik gula Randu Gunting. Nah, pabrik gula Randu Gunting itu termasuk pabrik gula yang unik karena pabrik gula ini itu berdiri tepat di wilayah perbatasan, ada di wilayah Jogja dan Klaten guys. Dalam lintas sejarah, perkebunan Randu Gunting itu dulu adalah perkebunan indigo guys. Itu tahun 1870. Terus kemudian karena perkebunan itu waktu itu dibuka oleh K.A. Klaring yang menyewa tanah kepada Sultan karena sesuai tata kelola agraria saat itu. Nah, tanah-tanah di wilayah Forstenlanden itu masih menjadi kepunyaan Sultan. Nah, masuk akhir abad ke-19 itu pada awal abad ke-20 itu pewarna ini tuh jadi kalah laku dengan pewarna tekstil sintetis. Jadi dulu sebelum pabrik gula Randu Gunting ini tuh dulu digunakan sebagai pabrik indigo atau pewarna pakaian. Itu sama dengan yang dulu sejarahnya di pabrik gula Sedayu itu. Dulu juga awalnya dari pabrik gula indigo seperti yang sudah pernah saya upload. Nah, kembali lagi ke cerita singkat sejarah tentang pabrik gula Randu Gunting ini. Karena sudah mulai berkurang, akhirnya produksinya itu berubah menjadi atau beralih fungsi menjadi pabrik gula pabrik gula Randu Gunting ini guys, yang dulu dari pabrik indigo kemudian berubah menjadi pabrik tebu atau pabrik gula maksud saya. Nah, kemudian oleh pemilik perkebunan itu akhirnya beralih budidaya menjadi tanaman tebu dan diikuti dengan pendirian pabrik gula seperti yang saya ceritakan tadi. Untuk melakukan semua hal tersebut, itu Klaring itu meminjam modal kepada Colonial Bank. Jadi sebuah korporasi keuangan yang berkantor di pusat di Semarang. Nah, Klaring itu rupanya gagal dalam membayar hutang pinjaman tersebut guys, sehingga aset perkebunan itu diambil oleh Koloni Bank. Nah, jadi pabrik gula Randu Gunting ini didirikan sekitar awal dari abad 20, yaitu sekitar tahun 1900-an. Tapi kemudian tahun 1930 itu terjadi krisis ekonomi global atau itu tahun 1930-an. Jadi akhirnya pabrik gula ini tuh bangkrut. Terus pada masa zaman agresi militer Belanda kedua, itu para pejuang itu bersama warga membongkar bangunan pabrik gula tersebut dengan tujuan supaya tidak dipakai kembali oleh militer Belanda. Nah, nanti kita akan coba untuk mencari jejak dari pabrik gula Randu Gunting ini. Tapi di sini tuh masih ada beberapa sisa-sisa peninggalannya guys. Nanti bekas cerobongnya itu juga masih ada tapi tidak penuh. Sekarang kita coba untuk menelusuri di bagian ini dulu. Jadi di lokasi di depan kita ini itu dulu merupakan rumah dinas dari pabrik gula Randu Gunting guys. Ini masih ada beberapa yang tersisa yang berupa bagian dari pagarnya atau tembok-temboknya guys. Tembok-tembok depan rumah itu pagar. Nah, seperti yang ada di depan kita itu guys. Nanti kita coba untuk melihat lebih dekat, kita cek yang di depan dulu.
Jadi memang lokasi di daerah ini itu ada beberapa pabrik gula juga guys. Yang di sebelah utara itu juga ada pabrik gula Prambanan. Terus yang kita temukan yang ada di depan sini itu merupakan bekas dari pagarnya. Jadi pagar halaman dari rumah dinas pabrik gula Randu Gunting guys. Nah ini merupakan bekasnya. Jadi memang dibuat rendah pagar itu supaya orang Belanda tersebut ketika mereka itu bersantai di depan rumah itu bisa menikmati wilayah atau bagian depan rumah mereka guys. Seperti inilah kondisinya saat ini. Jadi dulu di kebun-kebun ini itu merupakan rumah dinas dari pabrik gula Randu Gunting. Lokasinya itu besar sekali guys. Tapi ini sudah dijadikan pemukiman penduduk saat ini. Dan bangunan rumah dinasnya sudah hilang semua, berganti dengan bangunan rumah pemukiman penduduk sekarang ini. Nah ini yang tersisa hanya tinggal bagian pagar depan halamannya saja guys. Ini dibuat seperti ini menggunakan batu bata. Batu batanya sama dengan batu bata saat ini. Terus kemudian sudah diplaster menggunakan semen guys, atau direkatkan juga dengan menggunakan semen. Ini kurang lebih ini untuk ketinggiannya hanya sekitar 40 sampai 50 cm yang kita lihat. Terus kemudian panjangnya yang tersisa saat ini itu hanya sekitar ada 4 meteran. Itu lokasinya sekarang sudah menjadi kebun-kebun seperti ini dan pemukiman penduduk seperti ini guys. Jadi dulu di sini masih ada beteng-beteng gitu guys, yang digunakan sebagai pagar dari rumah dinas pabrik gula Randu Gunting. Kita coba untuk melihat lagi apakah masih dapat kita temui bagian pagar yang lain atau bekas-bekasnya. Ini masih ada ini. Ini masih ada bekasnya. Nah ini juga masih ada ini guys. Ini juga masih terlihat di sini. Nah, jadi bagian dari pemukiman penduduk ini dulu merupakan tempat rumah dinas dari pabrik gula Randu Gunting seperti yang saya ceritakan tadi guys. Nah kita sekarang berada di sini. Oke sekarang kita coba untuk ini masih ada lagi di sini. Jadi memanjang sampai ke sana guys. Nah sekarang kita coba untuk melihat bagian cerobong dari pabrik gula Randu Gunting guys, itu masih ada. Oke kita akan menuju ke sana dulu. Oke sekarang kita sudah sampai di bagian bekas cerobong dari pabrik gula Randu Gunting guys. Lokasinya itu di depan kita itu, besar sekali. Nah lokasinya itu ada di pemukiman penduduk seperti ini. Kita akan coba melihat lebih dekat dari cerobong ini. Jadi dulu oleh masyarakat itu seperti yang saya ceritakan tadi, itu dulu pernah mau akan dibongkar dari cerobong ini, tapi tidak bisa karena memang kalau kita lihat itu bekasnya
batu batanya itu. Duh, belum kan lewat gini. Betul. Belum kan. No batas suci. Kita lewat sini guys, karena ini merupakan masjid. Jadi di bawahnya itu masjid. Terus kita, nah ini merupakan Ranoy, bekas dari cerobong asapnya guys. Untuk struktur bagian pondasi bawah itu menggunakan batu kali yang sudah direkatkan menggunakan semen seperti yang ada di hadapan kita ini. Nah ini. Terus di bagian atas itu menggunakan batu bata. Kurang lebih ini ketebalannya ada sekitar berapa meter ini ya? 1 meter lebih nih guys. 1 meter lebih. Terus panjang dari ini, dari sini ke sini, ke pilarnya ini. Ini bentuknya itu kotak guys. Kita coba untuk naik. Ini ketinggiannya untuk naik itu ada sekitar berapa meter ini ya? Sekitar ada hampir 2 meter ini. Kita coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Di shot kayak gini gitu ya? Betul. Ayo, betul. Nah, kita sudah naik guys ke cerobongnya. Hah? Kita naik dulu guys. Nah ini dulu yang pernah mau dirobohkan oleh masyarakat sekitar saat agresi militer Belanda kedua, namun gagal karena kalian bisa melihat sendiri kondisi dari bangunan ini itu tebal sekali. Ini bagian bawah dari pilarnya guys, itu tebal sekali. Di sini ada seperti apa ya, jojroh-jojrohan linggis guys. Jojrohan itu apa deh? Pukulan. Seperti pukulan-pukulan linggis gitu guys. Nah ini sebagai bukti kalau bangunan ini itu pernah mau dirobohkan. Itu memutar sana. Dan ini ketinggiannya itu ada sekitar berapa ini? 20 sampai 30 meteran ini guys. Ini semuanya menggunakan batu bata untuk bagian cerobongnya. Menggunakan batu bata yang sudah direkatkan menggunakan semen. Untuk batu batanya juga tidak besar, sama dengan batu bata sekarang kita. Di sini juga ada seperti batu candi guys. Entah buat apa ini. Di sini juga ada itu. Ada beberapa itu seperti kayak bekas batu candi ya, Ini ada batu-batu candi guys. Di sana juga ada reliefnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di bagian cerobong-cerobongnya ini, sudah ada akar-akarnya gini guys. Itu ada akar-akar tumbuhan gini, terus di sini sudah ada tumbuhan yang menjuntai tinggi. Dan bangunan ini tuh bulatnya itu bulat banget guys. Ini kurang lebih diameternya ini ada sekitar 3 meter untuk yang di bagian bawah. Ini sampai atas itu sepertinya sama ini. Ada 3 meteran untuk diameter lingkarannya guys. Nah ini ada bekas seperti mau dihancurkan gitu tapi tidak bisa guys. Nah, jadi bangunan inilah yang tersisa dari pabrik gula Randu Gunting yang saat ini masih berdiri tegak dan kokoh. Mengingat usianya ini dibangunnya tahun 1900-an kurang lebih. Ini sudah berusia 120 tahunan guys.
Sudah tua sekali bangunan ini. Jadi cerobong ini menjadi saksi sejarah di mana di sekitar sini itu pernah berdiri pabrik gula Randu Gunting yang sangat besar dan megah. Nah, kalau di bagian luar itu sudah di plester menggunakan semen, guys. Ini masih kuat sekali. Nanti di sini juga masih ada bekas rumah sakitnya, tapi kita buat untuk vlog yang berbeda. Nanti kita coba untuk ke sana ya, guys. Oke guys, mungkin informasi yang bisa saya berikan dari Klaten tentang pabrik gula Randu Gunting saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat buat masyarakat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ada kata dalam saya menyampaikan ada salahnya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita berjumpa di video selanjutnya. Ciao.